Halo, kembali lagi bersama saya, Selviana Maria Inauseta Polo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim ialah suatu protein yang bisa mempercepat suatu reaksi metabolisme. Kerja enzim ini mirip dengan katalis, zat kimia yang mempercepat suatu reaksi yang pada akhir reaksi akan diperoleh kembali dalam sebuah bentuk semula. Oleh karena itu, enzim ini juga disebut sebagai biokatalisator. Enzim ini berfungsi untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan suatu energi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi tersebut. Tanpa adanya suatu enzim, reaksi metabolisme yang terjadi dalam suatu tubuh akan berlangsung sangat lama. Sifat-sifat enzim yaitu yang pertama, enzim adalah protein, karena enzim tersusun atas protein. Yang kedua, termolabil, karena dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, biokatalisator, untuk mempercepat suatu reaksi. Yang keempat, spesifik, hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, reversible, bekerja secara bolak-balik. Dan yang terakhir, menurunkan energi aktivasi. Berdasarkan strukturnya, enzim dibedakan menjadi dua, yaitu enzim sederhana dan haloenzim atau konjugasi. Enzim sederhana hanya tersusun dari protein, sedangkan haloenzim terdiri dari dua bagian, yaitu protein dan non-protein. Bagian yang berupa protein disebut dengan apoenzim, sedangkan bagian yang non-protein bisa berupa komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organik ini disebut dengan koenzim, sedangkan komponen anorganik disebut dengan kofaktor. Meskipun kadang penggunaan istilah kofaktor ini tidak hanya berupa komponen anorganik, tetapi juga mencakup komponen organik atau koenzim. Contoh koenzim atau organik misalnya berbagai vitamin, dan contoh dari kofaktor dalam hal ini komponen anorganik, misalnya ion-ion logam seperti magnesium dan zinc. Koenzim dan kofaktor ini umumnya terikat secara longgar pada apoenzim sehingga disebut dengan CO substrat. Namun, ada juga komponen baik itu organik maupun anorganik yang terikat kuat dengan apoenzim, disebut dengan gugus prostetik. Gugus prostetik organik misalnya FAD yang mengandung riboflavin atau vitamin B2 yang merupakan bagian FAD yang menerima atom hidrogen. Sedangkan gugus prostetik anorganik misalnya Fe yang terdapat pada sitokrom sebagai pembawa elektron pada waktu tereduksi menjadi Fe2+, dan pada waktu melepas elektron teroksidasi menjadi Fe3+. Yang pertama, teori gembok dan kunci. Menurut teori Lock and Key, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kerja kunci dan gembok. Enzim diibaratkan sebagai gembok yang memiliki sisi aktif, sedangkan substratnya diibaratkan sebagai kunci. Substrat memasuki sisi aktif enzim sebagaimana kunci memasuki gembok. Sisi aktif enzim sama persis dengan substrat, dan saat berikatan tidak ada perubahan struktur apapun dari keduanya. Substrat tersebut kemudian diubah menjadi produk tertentu. Produk kemudian dilepaskan dari sisi aktif enzim, dan enzim siap menerima substrat baru. Yang kedua, teori kecocokan terinduksi. Berdasarkan teori ini, enzim memiliki sisi aktif yang berbeda dengan substrat. Namun saat substrat menempel pada enzim, sisi aktif enzim mengalami penyesuaian bentuk agar bisa berikatan dengan substrat. Saat produk sudah lepas dari kompleks, enzim berubah menjadi bentuk semula. Substrat lain pun kemudian kembali berikatan dengan enzim tersebut. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai enzim. Semoga penjelasan tadi berguna bagi kita semua.